Perspektif kritis mengajak kita untuk melihat kekuasaan dari jarak dekat. Karena perspektif kritis itu memberikan lensa kacamata bagi kita yang dapat melihat beroperasinya kekuasaan dari yang sifatnya fisik hingga kekuasaan yang beroperasi secara psikologis. Semakin dekat kita dengan perspektif kritis ini, maka semakin tahu efek kekuasaan itu di tengah-tengah masyarakat. Semakin dekat, kita semakin tahu kekuasaan itu beroperasi di wilayah mana saja. Semakin dekat, kita semakin tahu teknik kekuasaan. Dan semakin dekat kita juga semakin tahu karakter-karakter kekuasaan itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa kekuasaan itu mengontrol setiap kita, dari fisik hingga isi kepala, setiap individu, setiap masyarakat, dimanapun tipe masyarakat seperti apapun. Agar kita lebih dekat dengan itu, dengan perspektif kritis, kita harus tahu apa kekuasaan itu bagi perspektif kritis dan bagaimana wujudnya. Nah, yang saya mau highlight itu adalah wujudnya dulu. Wujud kekuasaan itu setidak-tidaknya itu ada dua. Yang pertama itu secara struktural. Kita bisa lihat dimanapun, tipe masyarakat seperti apapun, kekuasaan itu disiram dari atas ke bawah. Kekuasaan itu dari atas ke bawah isinya adalah perintah semua. Atau kalau nggak anjuran. Itu yang paling ringan, anjurannya. Anak diperintah orang tua, mahasiswa diperintah dosen diperintah oleh keputusan rektor, anggota partai politik diperintah ketua umumnya, bahkan sampai vaksin COVID-19 ini yang sudah pasti itu tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian, itu harus menunggu perintah yang berasal dari fatwa MUI. Jadi bukan hanya snack di Indomaret yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat halal, fatwa halal. Antara hidup dan mati juga ini kita masih butuh, atau masyarakat kita itu bergantung, karena saking enaknya dikuasai, akhirnya bergantung kepada kekuasaan. Semua diperintah dari atas dan wujudnya secara struktural. Struktur itu sifatnya mengikat dan menyatukan menyatukan irama kepatuhan bagi kita semua. Ya seperti terkontrol gitu. Bagi perspektif kritis, struktur ini membagi manusia, membagi orang-orang di dalam masyarakat itu ke dalam kelas-kelas. Ketika kita masuk ke dalam kelas-kelas ini, kita bisa saksikan itu. Dari bawah ke atas, yang dirasakan
dari bawah ya, yang dirasakan dari bawah itu ketidakberdayaan sebenarnya. Kalau menurut perspektif ini, semakin ke bawah semakin lemah, ya, semakin ke bawah semakin ringkih, semakin ke bawah semakin susah hidup, semakin ke bawah itu semakin tertimbun dan tidak punya daya apa-apa. Di teori sosial klasik memang dalam struktur itu tujuan utamanya dibagi struktur kelas-kelas itu ya untuk apa ya? Menjalankan, untuk mencapai tujuan-tujuan ideal hidup bermasyarakat itu. Ya, mencapai kesejahteraan untuk semua masyarakat. Tetapi bagi perspektif kritis, pembagian peran itu yang sering menyebabkan orang berlomba-lomba ingin menempati posisi peran atau kelas sosial yang lebih tinggi. Ya, tujuannya lebih banyak itu melakukan eksploitasi terhadap masyarakat di bawahnya, di masyarakat yang kelasnya ada di bawah mereka, mengkorupsi uangnya, misal mengakali melalui jalur hukum kalau di bidang hukum. Kalau di bidang ekonomi, banyak para pemuda membicarakan nasib masyarakat miskin sambil mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga mereka di pabrik-pabrik. Jadi ditimbun. Itu secara struktural. Yang berikutnya itu secara kultural. Wujud kekuasaan ini, wujud kekuasaan kultural itu, wacana kultural ya, masih dibagi lagi menjadi dua. Ada kultural yang wujudnya wacana tetapi menyatu di dalam struktur itu sendiri, dan ada wacana yang tidak terikat dengan struktur. Ini akan berbeda nanti. Yang kedua, yang tadi itu adalah disebut juga dengan wacana atau sebutan wacana post struktural. Wacana kultural yang melekat di dalam struktur itu produsennya sebenarnya adalah orang-orang yang berada di kelas sosial paling atas itu. Ke bawah. Ini sebenarnya hanya caranya saja yang dimanipulasi. Orang-orang yang berkuasa mereproduksi atau memakai media wacana moral, misal seperti agama, pendidikan, termasuk kaum intelektual di sini, dan juga wacana moral budaya atau kultural tadi, tradisi, adat istiadat dan seterusnya, itu sering direproduksi. Maksudnya direproduksi itu kekuasaan itu didomplengkan ke dalam wacana-wacana agama, ke dalam wacana-wacana di dalam pendidikan, tradisi, adat dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang paling diyakini dan dekat dengan dimensi psikologi masyarakat secara luas. Sehingga kalau yang dulu
kita dipaksa untuk tunduk melalui kekerasan fisik. Nah, ini masuk secara lembut ke dalam otak dan kepala kita, lalu kita kemudian mengikutinya. Dan bisa jadi kita memuja-muja orang yang menggunakan wacana-wacana ini, meskipun mereka tujuannya bisa saja berbeda berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Ini banyak sekali dilakukan dan jadi tren sekarang. Nggak usah jauh-jauh, kita tinggal buat aja pertanyaan dan kita jawab sendiri. Kenapa orang di berbagai daerah berbondong-bondong pergi ke Jakarta di tahun 2017 ya, untuk membela yang mereka yakini? Kenapa? Karena ia pakai wacana penistaan agama. Kekuasaan model kayak gini semakin canggih karena nggak perlu kita awasi, diawasi lah dari pikiran, dikontrol dari pikirannya, dari hatinya, kan gitu. Isi kepalanya dikuasai, semuanya jadi kelar, kan gitu. Sementara wacana yang tidak terikat dengan struktur, jadi secara teori itu wacana kultural kekuasaan model ini menyebar dan tidak diturunkan dari atas ke bawah ya. Nah, khusus ini di lain kesempatan perlu untuk membahas ini secara lebih detail. Saya ambil ini dari pikiran-pikiran Foucault. Secara umumnya kekuasaan model ini ada dalam kinerja perasaan yang mirip-mirip seperti yang tadi. Tetapi juga ada kesadaran di sini. Ada akal di sini yang bermain. Tetapi bedanya dengan yang pertama, kekuasaan model ini itu tidak eksploitatif. Justru sebaliknya, bertujuan agar kita itu produktif. Meskipun tempatnya atau lokusnya kekuasaan yang bisa memerintah orang itu sama. Contohnya misalnya ada seorang laki-laki berkorban, wacana berkorban gitu ya, untuk pasangannya. Karena dimotivasi oleh makna dari wacana berkorban itu. Apa wacana berkorban itu ya? Di situ ada cinta, kan gitu. Ada tanggung jawab, ada perhatian dan seterusnya. Atau misalnya kalau seorang mahasiswa ikut perintah dosen, karena di dosen itu ada kata kuasa pada dosen terhadap mahasiswa, kemudian mahasiswa mengikuti perintah dosen, itu mahasiswa itu sendiri bukan karena dia takut nilainya jelek, bukan itu semua, meskipun mungkin ada, tapi karena perintah dosen itu masuk di akal, agar supaya masa depan mahasiswa itu lebih baik, maka belajar yang baik, belajar yang konsisten. Kalau ada yang dosen yang bilang seperti itu dan diikuti oleh mahasiswa, perintah itu model kekuasaan yang produktif. Atau misalnya lagi kalau kita sakit dan pergi ke dokter, kita pasti ikut wacana keilmuan dari dokter. Kita jangan minum es, misal. Kita minum obat 3 kali sehari. Itu kan wacana dari dokter yang menguasai pikiran kita. Dan kita ikuti, lalu kita kemudian
sembuh. Itu bagian dari ikhtiar. Contoh yang sekarang ini, saya yakin semua orang sebagian besar patuh terhadap wacana yang turun dari dokter itu. Jauhi kerumunan, memakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Karena kalau nggak ikut, kita akan terancam oleh kematian. Kan gitu. Jadi, inilah model kekuasaan yang berbeda dari model kultural yang terikat dengan struktur yang tadi. Jadi, oleh karena kekuasaan ini wujudnya, tujuannya, dan mekanisme kerjanya juga berbeda, kita perlu belajar teori-teori itu sebagai landasan analisis kita melihat bagaimana fenomena sosial itu dianalisis secara kritis. Oleh karena itu, kita akan ngobrol di sesi selanjutnya tentang berbagai teori-teori yang bisa memberikan alternatif bagi kita melihat berbagai dimensi dan dari berbagai sisi kekuasaan dalam kehidupan kita sehari-hari.